Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan melanjutkan alur film dari Jackie Chan lagi. Di film yang berjudul The Foreigner ini akan menceritakan sosok Jackie Chan yang sudah pensiun menjadi pasukan khusus akan mencari pembunuh putri satu-satunya. Nah, bagaimana cara Jackie Chan menemukan pelaku pembunuh putrinya tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Scene diawali dengan memperlihatkan sosok Jackie Chan yang berperan sebagai Quan sedang menjemput putrinya pulang dari sekolah. Mereka berdua lalu bergegas menuju ke toko pakaian yang ditunjukkan oleh putrinya. Sesampainya di sana, putrinya pun langsung tergesa-gesa akan masuk toko karena stok gaun yang dicarinya hanya tinggal 2. Sampai-sampai ia menabrak seorang pria bermotor di depan toko. Sementara Quan yang hendak mencari tempat parkir malah sedikit mengalami insiden dengan seorang pria dan terjadi cekcok tiba-tiba. Lalu scene berpindah di sebuah kantor berita, di mana ada seorang wartawan pria bernama Ian Batts mendapatkan telepon dari orang misterius mengatakan bahwa yang meledakkan bom adalah autentik IRA. IRA sendiri merupakan singkatan dari Ireland Republican Army atau pasukan Irlandia. Nah, si penelepon lalu menyebutkan satu kode yaitu Phoenix. Orang itu lalu mengatakan lagi jika sasaran mereka selanjutnya adalah Bank Inggris. Mereka akan terus mengancam meledakkan bom kalau pihak Inggris tetap mendukung pendudukan Irlandia Utara di Inggris. Ian langsung melaporkannya kepada atasan, dan atasan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari tahu apa itu autentik IRA. Setelah itu, Ian Wood langsung pergi ke TKP untuk mendapatkan dokumentasi di sana. Banyak orang yang terluka bahkan meninggal dunia. Quan yang berada di sana juga terlihat sedang memeluk tubuh putrinya yang terlihat sudah meninggal dunia. Scene lalu berpindah ke sebuah apartemen milik pria-pria yang cukup mencurigakan. Saat mereka sedang menonton berita pengeboman di TV, datang seorang pria lagi yang menanyakan berapa korbannya. Dijawab oleh temannya jika korbannya 12 meninggal dan banyak yang terluka. Pria yang baru saja datang itu langsung menyarankan agar mereka segera pindah dari apartemen ini. Namun si bos menolak karena pengawasan ke orang Irlandia pasti akan diperketat. Nah, dari semua pembicaraan yang sudah mereka bicarakan, bisa dipastikan jika para pria tersebutlah yang meledakkan bom tadi atau anggota dari autentik IRA. Scene lalu berpindah ke tempat seorang pria yang baru saja bercocok tanam dengan seorang wanita. Ternyata si pria ini merupakan seorang wakil menteri Irlandia yang bernama Liam. Liam yang mengecek HP-nya terkejut karena banyak sekali SMS dari Mary istrinya mengatakan jika baru terjadi pengeboman oleh autentik IRA. Scene lalu berpindah ke sebuah restoran Cina milik Quan. Di sana ia bisa murung dan sedih karena teringat dengan putri satu-satunya yang kini sudah tiada. Di sisi lain, Liam kembali bertugas dan ia diberi tugas oleh atasannya yang bernama Catherine untuk mengurus kasus pengeboman IRA ini. Di sini Liam khawatir jika kejadian ini akan memicu konflik lagi antara Inggris dan Irlandia. Untuk itu Liam berencana akan menggunakan mantan bawahannya untuk menyelidiki kasus ini, yang ternyata Liam ini adalah seorang mantan anggota dari autentik IRA. Kembali ke restoran Quan, datanglah 2 orang polisi yang memberikan beberapa barang yang kemungkinan milik putri Quan di TKP. Quan langsung bertanya siapa pelaku pengeboman kemarin. Tapi tentu saja para polisi menjawab jika mereka belum tahu dan pasti mereka akan mencari tahu lalu akan menangkap dan menghukum pelakunya. Di sisi lain, Liam akhirnya mengumpulkan para petinggi untuk membahas teror dari autentik IRA. Liam masih belum tahu apakah teroris ini merupakan bagian dari autentik IRA atau organisasi lain yang menggunakan nama IRA. Liam mengatakan jika pihak Inggris sudah menganalisa bahan peledaknya yang ternyata berasal dari mereka, dan yang dikatakan oleh para teroris tentang kode rahasia Phoenix merupakan kode rahasia mereka. Jadi bisa disimpulkan jika pelakunya itu ada kenalan orang dalam atau salah satu orang yang ada di dalam tersebut. Liam kemudian memerintahkan untuk mendata semua bahan senjata
Dan jika ada bahan yang hilang, mereka bisa melacak siapa saja yang terlibat. Sin lalu berpindah ke Kanto, badan anti teroris. Salah satu komandan yang bernama Bromley dan bawahannya sedang menganalisa dan mendapatkan rekaman CCTV dan menduga pelaku pengeboman adalah pria bermotor yang sempat ditabrak oleh Putri Kwan. Di tengah investigasi itu, resepsionis kantor menelepon jika sudah 5 hari ada pria Cina yang datang terus-menerus karena ingin bertemu dengan Komandan Bromley. Akhirnya Kwan bertemu dengan komandan dan di sini Kwan belum menyerah untuk mencari tahu siapa pelaku pengeboman itu. Bahkan Kwan sampai menyogok Komandan Bromley agar tahu siapa pelakunya. Akan tetapi karena Bromley belum tahu siapa pelakunya, Kwan pun pulang dengan tangan kosong. Setelah sampai di rumah, Kwan menginvestigasi sendiri tentang apa itu autentik Ira. Sampai ia tak sengaja mendengar wawancara Liam di TV. Di sini Kwan akhirnya tahu jika Liam merupakan mantan anggota dari autentik Ira. Meskipun di TV Liam mengatakan jika Ira tidak terlibat dengan teror pengeboman yang terjadi kemarin. Keesokan harinya Kwan pun menelepon Liam dan langsung menanyakan siapa saja yang sudah membunuh putrinya. Liam menjawab tidak tahu. Tapi Kwan ini menganggap jika Liam menyembunyikan sesuatu tentang pelaku karena dia adalah mantan anggota Ira. Tapi Liam tetap menjawab tidak tahu dan langsung menutup teleponnya. Karena sudah tak tahu infonya lagi dan sudah depresi, Kwan memutuskan untuk terjun lebih dalam di kasus ini. Akhirnya restoran diberikan sementara ke partnernya. Sementara ia menyiapkan barang-barang yang bisa ia gunakan untuk rencananya mencari pembunuh putrinya. Dan kemudian ia nekat pergi ke Irlandia. Setelah sampai, Kwan langsung pergi menuju kantor menteri untuk bertemu dengan Liam. Setelah melalui beberapa drama dan hampir diusir, akhirnya Liam pun muncul. Dan lagi-lagi, Kwan bertanya tentang nama-nama pelaku yang melakukan aksi teror bom kemarin. Karena menganggap jika Liam masih ada hubungannya dengan Ira. Di sini Liam mengatakan jika ia sudah tidak punya hubungannya apa-apa lagi dengan Ira selama 30 tahun. Tapi tetap saja Kwan menganggap jika Liam masih menyembunyikan sesuatu. Setelah pergi dari ruangan Liam dan tidak mendapat apa-apa, Kwan pergi ke toilet kantor untuk merakit sebuah bom kecil dengan barang-barang yang sudah ia siapkan. Bom itu ia ledakan dengan tujuan memberi peringatan kepada Liam. Took me by surprise. Are you okay, Beth? Lalu setelah itu, Kwan menelepon Liam kembali dan mengatakan apakah Liam berubah pikiran dan ingin memberitahu nama pelaku setelah bom tadi meledak. Liam mulai marah dan memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Kwan saat itu juga. Setelah kejadian itu, Kwan kembali membuat bom-bom kecil untuk mengancam bawahan-bawahan dari Liam. Tujuannya lagi-lagi untuk memberi peringatan kepada Liam agar dia memberikan nama-nama pelakunya. Stop! Hold it, don't move! Setelah bawahan Liam menelusuri semua penginapan di sekitar Irlandia Utara, mereka pun akhirnya menemukan tempat tinggal Kwan dan langsung akan menangkapnya. Akan tetapi, Kwan yang merupakan mantan anggota khusus bisa lolos dari mereka semua. Liam yang sudah merasa khawatir jika Kwan membahayakan keluarganya, lalu memerintahkan agar Mary pindah ke desa sementara waktu. Setelah itu, Liam juga memanggil keponakannya yang bernama Sean, yang merupakan anggota pasukan khusus untuk membantunya menyelidiki kasus autentik Ira yang belum selesai.
Keesokan harinya, Kwon mengikuti Liam yang bertemu selingkuhannya bernama Maggie. Kwon dengan diam-diam memfotonya untuk kembali mengancam Liam. Karena di sini Liam juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri juga belum tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Sean menemui Komandan Bromley. Awalnya Bromley tidak percaya jika Ira tidak terlibat karena semua bahan peledak serta kode ponik berasal dari mereka. Namun Sean mengatakan jika ada orang dalam Ira yang berkhianat. Jadi mereka bisa tahu jika kode rahasianya adalah ponik. Kemudian Sean membuat rencana dengan Komandan Bromley bahwa kodenya akan diberikan beda-beda setiap orang. Jadi jika nantinya kodenya diberikan si pelaku setelah pengeboman seperti kemarin, mereka bisa melacak kodenya milik siapa. Scene berpindah ke desa di mana keluarga Liam mengungsi. Tapi entah bagaimana caranya, Kwon bisa tahu jika Liam dan keluarganya sudah mengungsi di sebuah desa, yang membuat dia pun mengikuti sampai ke sana. Kwon menyiapkan rencana dan menyembunyikan mobilnya. Dan saat malam tiba, dia meledakkan bom yang berada di gudang. Liam yang sudah menganggap jika ini tidak bisa diremehkan lagi, memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menangkap Kwon. Scene lalu berpindah ke anggota autentik Ira yang sedang merakit bom dengan bentuk baterai laptop. Mereka merencanakan akan meledakkan bom di penerbangan yang tidak ada orang Irlandianya. Maggie, selingkuhan Ian, bertemu dengan Ian Batts, wartawan yang sebelumnya ditelepon oleh autentik Ira. Maggie memperkenalkan dan mendekatkan diri ke Ian Batts dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Kwon meledakkan bom lagi di salah satu mobil bawahan Liam, yang mengakibatkan bawahannya itu terluka. Liam langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membawa keluarganya menuju ke hotel. Sementara bawahan lainnya disuruh untuk segera mencari Kwon di dalam hutan. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk menangkap Kwon yang memang sudah terlatih itu. Liam yang sudah tak tahu lagi bagaimana cara menangkap Kwon, disarankan bawahannya untuk menyuruh Sean menangkap sendiri. Scene lalu berpindah ke hotel tempat Mary menginap. Lalu Sean datang menemuinya dan mereka pun bercocok tanam. Tapi di tengah-tengah mereka menanam benih, Liam menelepon Sean yang meminta bantuannya menangkap Kwon. Karena tak jadi bercocok tanam, akhirnya Sean mengobrol dengan Mary. Di sini Sean mengatakan jika sudah saatnya ia naik dan membiarkan Liam jatuh. Mary juga ternyata benci dengan Liam karena Liam pernah mengabaikan kasus pembunuhan saudaranya meskipun mereka sudah tahu siapa pembunuhnya. Liam tak bisa berbuat apa-apa karena takut posisinya akan terancam. Di sisi lain, Liam akhirnya mencari tahu siapa sosok Kwon dan akhirnya ia tahu jika Kwon merupakan mantan pasukan khusus dari Cina yang paling berbakat. Setelah itu Liam kedatangan tamu yaitu rekan politik bernama Regret yang juga ada di rapat kemarin. Regret marah karena saat gudang senjatanya diperiksa, ternyata bahan-bahan bom yang digunakan berasal dari gudangnya. Dia menyalahkan Liam karena sebenarnya Liam juga terlibat dengan aksi autentik Ira. Tapi ia seperti berlagak memburu autentik Ira untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi Liam mengatakan jika kesepakatan mereka hanyalah untuk menyerang badan keuangan dan tidak perlu membawa korban penduduk sipil yang berjatuhan. Jadi untuk itu, Liam juga ingin menangkap autentik Ira karena sudah melenceng dari rencana. Margaret memberi alasan jika dia tidak tahu siapa saja yang bergerak di lapangan karena agar informasi orang atas tidak bocor. Tak berselang lama, Kwon menyusup ke ruangan Liam dengan membawa bom di badannya. Dia lagi-lagi menanyakan tentang nama pelaku pengeboman. Tapi karena Liam memang tidak tahu, dia tidak bisa menjawabnya. Lalu Liam mengatakan jika dia sudah mempunyai rencana baru untuk menemukan pelakunya. Dengan memberikan kode berbeda ke setiap anggota.
dan akan ketahuan siapa orang dalamnya ketika Authentic Era memberi kode rahasia setelah pengeboman. Kwan pun setuju dan akan menunggu kabarnya dalam 24 jam ke depan, lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Komandan Bromley akhirnya mulai bisa mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Scene berpindah ke Maggie yang baru saja turun dari bis, lalu menghampiri orang yang terlihat merupakan salah satu anggota Authentic Era. Dan Maggie juga ternyata termasuk di antara mereka, karena bis yang ia tumpangi meledak di tengah jalan. Sementara itu, Sean sampai di tempat Liam untuk segera memburu Kwan di hutan. Komandan Bromley lalu menghubungi Liam dan mengatakan jika Authentic Era ternyata sudah tahu rencana kode rahasia yang mereka buat. Di sini, Bromley mencurigai Liam terlibat, karena hanya Liam dan Sean lah yang tahu rencana tentang kode rahasia tersebut. Untuk itu, Bromley segera menyuruh Liam untuk mencari tahu. Jika tidak, berarti Liamlah orang dalamnya. Setelah itu, bawahan Liam datang dan mengatakan jika Sean ada di kamar istrinya selama 2 jam. Lalu istrinya turun dan menelepon Margaret. Jadi pasti ada sesuatu antara Mary dan Margaret. Di sisi lain, Bromley akhirnya sudah mengetahui salah satu pelaku yang diketahui bernama Patrick O'Reilly. Dan dari sinilah mereka sudah mengetahui beberapa dari anggota Authentic Era termasuk juga Margaret. Setelah itu, Bromley menghubungi Liam dan mengatakan jika ingin Liam selamat, maka dia harus mencari tahu semua pelakunya melalui Margaret. Setelah bertemu dengan Margaret, Liam sudah tidak bisa membiarkan aksi Authentic Era yang tidak sesuai rencana Liam. Liam menyuruh agar Margaret segera menulis nama-nama para anggotanya. Dan ketika dilihat, Liam terkejut karena melihat adanya nama Maggie, selingkuhannya. Di sini Liam juga tahu jika istrinya ikut-ikutan membantu Margaret karena istrinya membencinya. Karena sudah kacau pikirannya, Liam pun akhirnya membunuh Margaret. Scene lalu berpindah ke Maggie yang sedang bercocok tanam dengan Ian Batts. Dan disinilah rencana Authentic Era terkuak jika Maggie mengganti baterai laptop milik Ian dengan baterai bom yang sudah dibuat tadi. Karena Ian akan segera pergi menggunakan pesawat untuk pergi dari Irlandia. Liam yang sudah mendapatkan nama-nama pelaku mengirimkan pada Sean yang sedang mencari Kwan di dalam hutan. Setelah Sean berkeliling mencari, akhirnya ia menemukan Kwan dan terjadilah pertarungan antara mereka. Sean yang kalah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi memberikan nama-nama pelaku pada Kwan. Dan Kwan yang sudah mendapatkan apa yang ia cari langsung melepaskan Sean dan bergegas mencari orang-orang itu. Keesokan harinya, rencana penyergapan anggota Authentic Era dimulai. Pasukan Bromley sudah ada di sekitar rumah mereka. Sementara Kwan yang sudah mendapat informasi juga sudah sampai di sana menyamar sebagai tukang gas. Di sisi lain, Ian Batts yang membawa bomnya sudah masuk ke dalam bandara dan akan bersiap masuk ke pesawat. Kembali ke Kwan yang berhasil masuk ke kamar mereka, langsung membunuh semua anggota dan hanya menyisakan Maggie seorang. Go! Setelah itu, pasukan Bromley masuk dan mendapati semua anggota Authentic Era sudah mati, tinggal menyisakan Maggie. Dan pada akhirnya Maggie pun mengatakan semuanya jika bomnya berada di baterai laptop milik Ian Batts. Dengan cepat, para polisi langsung mencari Ian Batts dan segera mengamankan laptopnya. Setelah kejadian itu, Kwan menyusup ke ruangan Liam dan ia sudah tahu jika Maggie adalah pelaku pengeboman punya hubungan dengan Liam. Kwan lalu memaksa mengirim fotonya dengan Maggie ke sosial media agar semua masyarakat tahu jika ia punya hubungan dengan seorang teroris.
Pasukan Bromley yang akhirnya menemukan Kwan yang kembali ke restorannya tidak melakukan apa-apa dan hanya mengawasi karena merasa berhutang dengan Kwan. Dan film pun tamat.